Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Salah satu bahasa internasional yang biasanya digunakan dalam beberapa persyaratan beasiswa adalah bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris itu menjadi salah satu syarat mutlak untuk seseorang bisa menempuh pendidikan di luar negeri. Biasanya berupa TOEFL, IELTS, kemudian TOEIC dan sejenisnya. Yang penting bahasa Inggris harus mereka bisa dapatkan dengan skor yang sudah ditentukan oleh masing-masing instansi atau universitas. Lantas timbul pertanyaan, kenapa orang Indonesia itu tidak terlalu fasih dalam berbahasa Inggris? Ini berbanding terbalik dengan negara-negara tetangga kita seperti Brunei, Malaysia dan Singapura. Mereka di sana sudah cap-cip-cus dalam berbahasa Inggris, bahkan di masa anak-anak. Ada yang bilang karena mereka dulu adalah bekas jajahan Inggris. Lantas timbul pertanyaan lagi, kalau begitu kenapa orang Indonesia tidak bisa atau jarang bahkan bisa berbicara bahasa Belanda, padahal orang Belanda sangat lama di sini di Indonesia. Nah, ini yang akan kita bedah, yang akan kita bahas pada episode kali ini. Kenapa orang Indonesia sangat jarang sekali bisa berbahasa Inggris? Ayo kita bahas bersama. Jangan skip videonya dan kita putar dulu intronya. Bukan rahasia umum jika memang bahasa Inggris itu adalah menjadi salah satu bahasa internasional yang wajib dimiliki oleh beberapa profesi seperti pendidik, bisa guru, bisa dosen, atau praktisi pendidikan yang lain, bisa pengacara, lalu kemudian ada insinyur, kemudian kesehatan, mahasiswa, dan para pekerja yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri. Biasanya bahasa Inggris itu terbagi menjadi 3 style. Yang pertama adalah yang berasal dari United Kingdom atau British, kemudian yang kedua adalah United States, Amerika, dan yang ketiga adalah Australia. Biasanya ketiga style ini itu berbeda masing-masing kaidahnya atau grammarnya, tetapi pada dasarnya, pada prinsipnya tetap bahasa Inggris. Lantas timbul pertanyaan, kenapa kita jarang menemukan orang Indonesia fasih dalam berbahasa Inggris? Tentunya untuk menjawab hal ini, pada episode kali ini saya tidak akan membahasnya atau menjawabnya secara teknis. Artinya secara teknis itu tidak menjawab ketika bahasa Inggris itu sulit karena faktor teknis. Dalam hal ini adalah grammarnya sulit, kemudian verb 1, 2, 3 sulit, vocabnya sulit, kemudian tensesnya juga rumit. Saya tidak akan membahas itu karena itu adalah masalah teknis dan bisa dipelajari seiring dengan berjalannya waktu. Saya akan menjawab pertanyaan ini secara gejala sosial yang terjadi di masyarakat kita dan juga berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, kita fokus kepada pembahasannya. Kenapa kita jarang menemukan orang Indonesia yang fasih dalam berbahasa Inggris berbanding terbalik dengan beberapa negara tetangga kita? Yang pertama adalah orang Indonesia itu terbiasa latah. Artinya mereka lebih suka ketika menemukan orang yang fasih berbahasa Inggris, justru malah mereka dikira sombong. Maksudnya adalah ketika orang menemukan tensesnya bagus, grammarnya oke, conversasinya cakep, justru mereka dikatakan sombong. Kenapa mereka tidak minta diajari? Itu yang terjadi di masyarakat kita. Seharusnya yang bersangkutan yang tidak bisa berbahasa Inggris itu harus minta diajari kepada orang yang sudah pintar bahasa Inggris, bukan malah dikatakan sombong. Apakah dengan kita berbicara bahasa Inggris di depan umum kita dikatakan sombong? Ya tentu tidak. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Sehingga secara tidak langsung perkataan seperti itu membuat orang yang pintar bahasa Inggris dalam hal ini itu minder karena memang dikatakan sombong. Nah, ini seharusnya tidak boleh terjadi. Seharusnya mereka saling berkolaborasi dan saling mengajari karena memang bahasa Inggris itu adalah sebuah bahasa yang sangat dibutuhkan selain bahasa-bahasa yang lain ya, seperti bahasa Mandarin, Spanyol, Perancis, Rusia dan seterusnya. Itu yang terjadi. Gejala sosial pertama yang terjadi seperti itu. Kenapa dikatakan sombong? Ada apa dengan bahasa Inggris? Ya karena memang bahasa Inggris adalah bahasa yang keren. Jadi tidak semua orang bisa berbahasa Inggris. Berikutnya adalah bahasa Inggris itu mereka merasa suudon. Artinya suudon duluan artinya begini, mereka sudah berburuk sangka. Ketika mereka sudah melihat verb 1, 2, 3, vocabulary, kemudian grammar dan tenses, mereka sudah menganggap bahwa itu adalah sebuah
pelajaran yang sangat sulit walaupun mereka belum mencobanya. Jadi seperti itulah orang Indonesia sudah berprasangka buruk terlebih dahulu ketika belum mencoba. Akhirnya yang tertanam adalah mindsetnya juga menganggap bahasa Inggris sulit. Padahal kalau dipelajari secara teoritis, kemudian secara terus-menerus dengan metode-metode yang kekinian, metode yang fun, saya rasa bahasa Inggris itu mudah dipelajari. Berbeda dengan bahasa Jawa atau bahasa-bahasa yang lain yang sangat sulit. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia kan hurufnya mempunyai kesamaan-kesamaan A sampai Z juga. Tetapi entah mengapa orang Indonesia ketika sudah bertemu dengan guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris dianggap sudah sulit. Sehingga tertanam di mindsetnya, saya nggak mungkin bisa nih. Ya seperti itu yang terjadi. Itu adalah gejala sosial yang kedua. Yang ketiga adalah orang Indonesia itu lebih suka yang instan daripada baca buku. Contoh, apa sih artinya I love you? Apa sih artinya I hate you? Apa sih artinya I like you? Dan seterusnya. Mereka lebih suka bertanya dari mulut ke mulut daripada mereka membaca buku. Jadi dalam artian yang sangat sederhananya adalah orang Indonesia lebih suka belajar yang instan daripada berproses melalui pembelajaran membaca buku ataupun dari internet. Mereka lebih suka nanya ke temennya, ngapain belajar, mending nanya aja. Lagian yang dibutuhkan hanya sedikit. Ya seperti itu yang terjadi. Jadi mereka tidak membaca buku. Bagaimana mereka tahu kaidahnya kalau mereka saja malas untuk membaca buku, sukanya yang instan. Dan hal yang instan itu tidak baik, entah di masa sekarang ataupun di masa depan. Ya seperti itulah yang terjadi. Jadi tidak boleh kita belajar bahasa apapun secara instan. Kita harus membaca buku. Setidaknya kita punya pedoman dan kaidah-kaidah apa yang harus kita lakukan ketika kita mempelajari suatu bahasa. Berikutnya adalah biasanya orang Indonesia ketika belajar bahasa Inggris itu mereka minder. Artinya minder begini. Misal kita berprofesi sebagai pendidik ya. Lalu kemudian ada anak atau mahasiswa yang kita suruh untuk berbicara di depan kelas by using English language. Mereka sudah minder duluan. Artinya ya karena sudah tertanam di mindset mereka bahwa bahasa Inggris itu sulit. Akhirnya yang terjadi adalah mereka tidak mau mencoba. They don't try English. Mereka hanya ya sulit karena mereka minder, nggak bisa. Karena mereka sudah berpikiran bahasa Inggris itu sulit, orang-orang tertentu saja yang bisa, kemudian pelajarannya juga sangat sulit. Karena mereka sudah terbiasa belajar instan, mereka tidak mau melakukan proses. Yang terjadi adalah mereka minder ketika disuruh berbicara bahasa Inggris. Itu yang terjadi. Nah, kenapa bisa minder? Ya karena memang sudah berpikiran bahwa bahasa Inggris itu bahasa yang eksklusif. Padahal sebenarnya bahasa Inggris itu adalah bahasa yang mudah dipelajari kalau kita tahu metode-metode untuk mempelajarinya. Bukankah semua bahasa itu mudah dipelajari kalau kita mau belajar? Apa sih yang tidak bisa kita pelajari di zaman yang sudah serba canggih seperti sekarang? Banyak metode-metode dan aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan dalam belajar suatu bahasa walaupun kita tidak sekolah. Nah, yang berikutnya dan sekaligus ini mungkin bisa jadi gejala sosial yang terakhir ya. Orang Indonesia biasanya kalau sudah seperti itu, artinya sudah tidak bisa berbahasa Inggris, mereka rata-rata berkumpul dengan orang yang senasib. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak bisa berbahasa Inggris, mereka akan mencari kelompok-kelompok yang tidak bisa berbahasa Inggris juga agar mereka bisa berbicara bahasa Indonesia atau berbicara bahasa ibunya. Karena mereka sudah sama-sama tidak bisa berbahasa Inggris, akhirnya mereka mencari kelompok-kelompok yang memang tidak bisa berbahasa Inggris juga. Sehingga mereka akan pede ketika mereka berkumpul dengan orang yang senasib. Ini adalah suatu kekeliruan besar ya. Bukan mereka berkumpul dengan orang-orang yang sudah bisa berbahasa Inggris, malah mereka berkumpul dengan orang-orang yang senasib. Ini juga tidak terjadi pada bahasa Inggris saja, tetapi juga terjadi di beberapa mata pelajaran yang lain. Seperti contoh, kamu sudah mengerjakan PR atau belum? Belum. Mereka akan mencari orang-orang yang tidak mengerjakan PR sama. Kamu kok mengerjakan PR? Kamu tidak setia kawan. Nah, masa seperti itu? Jadi seperti itulah gejala sosial yang terjadi di masyarakat kita. Nah, pertanyaannya adalah apa jalan terbaik atau cara terbaik untuk belajar suatu bahasa? Entah itu bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Tentunya tidak ada cara lain selain praktek. Practice every day. Practice every day. Try and try.
Jadi tidak ada cara yang lain selain praktek setiap hari. Jadi orang belajar bahasa itu ibarat orang belajar main alat musik, katakanlah gitar atau piano. Gimana caranya cepat belajar gitar atau piano? Tidak ada cara lain selain praktek. Karena semakin kita rajin praktek, kita akan semakin terbiasa dengannya. Jadi seperti itulah gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan gejala sosial ini bisa kita rubah, bisa kita tangani, karena generasi-generasi penerus kita akan membutuhkan kemajuan-kemajuan daripada sekarang. Mudah-mudahan kita bisa merubah mindset-mindset masyarakat kita mulai dari kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua agar kita selalu mau belajar, dan orang belajar tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Learning is a process. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.